Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian tentang kitab Ihya Ulumuddin. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam inna minasyiril hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa sesungguhnya sebagian dari syair itu ada yang mengandung hikmah. Ya memang ada gitu. Bukan semua syair itu buruk, enggak. Ada syair-syair itu yang mengandung hikmah. Jadi bolehlah gitu Anda bersyair, tapi jangan banyak-banyak. Makanya kalau Anda bersyair ya imbangi dengan sesuatu yang positif yang lain. Kemudian walau hawa al-majlis al-khud alladziina waqa'a al-itla' al-istighraq qulubahum bi hubbillahi ta'ala wa lam yakum ma'ahum ghairuhum wa inna ulaika la yadurru ma'ahum syira alladzi yasiru dhahirahu ilal khalq dan sebagainya. Jika majelis itu dihadiri orang-orang tertentu, kumpulan di orang tertentu yang mempunyai perhatian kepada kedalaman, ketenggelaman hati, kepada cinta kepada Allah, ya misalkan gitu ya, dan nggak ada golongan yang lain misalkan dalam majelis tersebut, maka bagi mereka tidak ada bahayanya syair-syair itu ya. Kan ada orang yang ketika bersyair itu tambah dekat dengan Allah misalkan, entah apa gitu ya. Nanti Anda bisa jadi ketika Anda mendengar lagu ini terus Anda itu ingat Allah, dalam banget ingatnya, itu juga boleh, tetapi harus di ruang-ruang khusus ya, jangan di ruang terbuka. Kalau di ruang terbuka nanti akan menjadikan timbul masalah itu ya. Makanya Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa kalau majelis-majelis itu dihadiri orang-orang tertentu yang memang dalam rangka khaut, yang menyelam lebih dalam kepada kecintaan kepada Allah, ya dengan syair-syair pujian-pujian kepada Allah itu boleh-boleh saja. Kenapa? Karena orang-orang di dalam itu mungkin sudah bisa menempatkan ya, yang ini posisinya di mana gitu ya, dan sebagainya, bisa menempatkan lah inna minasyiril dan sebagainya. Jadi sama mana? Fa innal mustami yang zilu ulama yasma'ahu alama astawala ala qalbi kama sayati tahqiqu dzalik fi kitab Sima walidzalika kana Junaid rahimahullah taala. Dan itu nanti akan karena dapat menempatkan ya, pendengarnya dapat menempatkan posisi gitu ya, karena panggilan hatinya ya, nanti akan diterangkan dalam kitab pendengaran ya. Kalau di dalam kitab ini nanti akan ada namanya buku tentang pendengaran gitu. Dan oleh karena itu Imam Al-Junaid mengatakan apa tadi, ya takallam ala bid'ati asyar rajulan wa in kasaru ya. Walidzalika kana Junaid rahimahullah ya takallam ala bid'ati asyar rajulan wa in kasaru kasur wa in kasuru kasaru ya kasuru lam yatakallam wa mata ma'ahlul majlisi qattu isrina wa qadara jamaah babu dari Ibni Salim wa faqila lahu takallam faqad khadara ashabik wa qala la ma haula'i ashabi innama hum ashabu majlis inna ashabi humul khawas. Jadi Imam Al-Junaid itu berbicara kepada lebih dari 10 orang ya. Asyara itu belasan orang ya. Kalau mereka sudah banyak maka malah ia diam. Kalau masih belasan itu dia mau ngomong. Tapi ketika sudah lebih dari belasan ya dia nggak mau berbicara. Maka di situ dikatakan lalu datang rombongan yang banyak gitu kan. Lalu tolong dong silahkan bicara. Lalu kemudian tidak mau saya, karena ini kan orang majelis kata temannya. Enggak, ini kan sahabatmu katanya. Oh bukan, ini bukan sahabatku, ini sahabatnya majelis dan sebagainya. Maksudnya dalam hal tertentu Imam Junaid Al-Baghdadi nanti akan Anda tahu ya, pembicaraannya mungkin tidak akan bisa dipahami oleh orang umum. Maka dia akan menjaga diri ketika dia ketemu orang yang tidak
paham dirinya gitu ya. Makanya nanti ada ketentuan kalau kita sudah kenal dengan diri kita bahwa likul lima komen makol ya, pada tahapan-tahapan tertentu dengan ucapan-ucapan tertentu kita tidak bisa menyamakan ngomong dengan semua orang dengan logika kita, maka kita harus menyesuaikan dengan siapa kita bicara. Kalau tidak, maka itu akan menjadi masalah. Sama syatah ya, syatah apa? Syatah itu, adapun syatah wa amma syatah fana nibihi sinfain, maka kami membagi, yang kami maksud adalah ada dua ya. Apa itu syatah? Syatah itu ada dua macam jenis perkataan yang diadakan oleh sebagian kaum sufi ya. Jadi Imam Al-Ghazali pun juga mengkritisi orang-orang sufi yang mungkin sufi tanpa berpikir gitu ya, sufi buta gitu ya. Imam Al-Ghazali mengkritisi orang-orang sufi yang sufinya sufi buta, yang tidak menggunakan logika syariah, barangkali kasarannya begitu. Min alam batu sufia ahadu ma ad-da'awi at-tawilah al-aridha fil isma Allah ta'ala wal misal al-mumni anil a'mal ad-dhahira hatta yantahi qaumun ila da'wal ittihad wa irtifa'il hijab wal musyahadah bi ru'yah bil musyabahah. Yang pertama adalah doa-doa yang panjang yang tentang keasikan, kerinduan kepada Allah gitu ya, dan hubungan yang tidak memerlukan kepada amal dohir gitu ya, sehingga golongan itu kemudian mendakwahkan ittihad ya, manunggaling kawula Gusti, contohnya begitu ya. Terangkat hijab, lalu dia menjadi orang yang makrifat gitu ya, kemudian macam-macam ya, lalu mengatakan nanti saya dapat wangsit begini dan sebagainya. Nah, mereka itu kemudian lalu ya nanti jatuhnya kayak kemudian al-halaj gitu ya, nanti kan kayak terlalu dalam ya, model-model seperti itu. Maka Imam Al-Ghazali tidak rekomen ya, tidak merekomendasikan. Termasuk kalau di Nusantara mungkin Anda mengenal apa yang dilakukan oleh siapa namanya, siapa sih ya, jadi kira-kira begitu. Fayaquluna qilalanaka dawakunaka dawasta wa yatashabbahuna fihi bil Husain bin Mansur al-Halaj ya, alladzi salafa li asli itlaqihi kalimat min hadal jins wa yastahduna bi qouli anal haq ya. Jangan sampai Anda meniru apa yang dilakukan oleh al-Halaj. Al-Halaj itu sampai mengatakan ana al-haq, saya adalah Tuhan. Maksudnya saya yaitu gitu kan. Kalau di Indonesia siapa namanya? Siapa? Ya Allah, sampai saya. Siti Jenar, Syekh Siti Jenar ya. Kalau di Indonesia itu Syekh Siti Jenar. Kalau al-Halaj itu kami sampai maafi jubati ilallah ya. Jadi saking lupanya ya. Bagi dia mungkin aman, tapi bagi orang awam itu berbahaya. Wa bima haka an Abi Yazid al-Bustami annahu qala subhani ya. Kalau Abi Yazid al-Bustami malah dia mengatakan subhani maha suci aku ya. Jadi Anda jangan niru inilah. Ini memang bahaya buat orang-orang awam. Wa hadza farun min kalamin adim dararuhu fil awam. Ini adalah kalimat yang sangat berbahaya bagi orang awam. Orang awam kalau niru nih, Anda bilang begitu, itu bahaya, bisa kafir. Itu niru, karena Anda niru luarnya gitu ya, dalamnya enggak. Kemudian hatta taroka jama' min alil walahatahum wa adar mislahati dawam. Lalu kemudian ini bahaya sekali ketika orang-orang yang masuk di dalam ranah metafisika terus menanggalkan hal-hal yang dohir, tidak mau bekerja. Nanti rezeki itu dicukupi oleh Allah, dia nggak mau bekerja. Itu bahaya ya. Jangan sampai Anda menjadi orang-orang sufi yang buta seperti itu ya, sufi yang tidak menggunakan logika syariah. Wa inna hadal kalam yastalidahu ataba'id fihi al-batalah minal amal ma'atasiyati nafsi bitarkil maqamat wal ahwal
wala ta'jiz al-aghbiya an da'a wa dzalika li ambasum wala an talqahu kalimatin mahbutah dan sebagainya. Ya jangan apa ya, kalimat-kalimat itu enak sekali, orang nggak kerja nanti dicukupi sendiri, rezeki diatur oleh Allah sendiri, nggak usah ngapa-ngapain dan sebagainya. Itu sangat berbahaya. Nanti terus berharap makomnya mungkin pengennya makom tajrid, makom yang nggak bekerja tapi duitnya nggak habis-habis misalkan, itu kan jadi orang kayak ngelantur gitu ya. Maka itu tidak disukai oleh Imam Al-Ghazali yang mengatakan begitu. Jangan sampai orang kemudian ya menjadi apa ya, sesungguhnya perkataan itu ya seneng lah. Orang siapa sih yang nggak seneng dikasih bumbu-bumbu seperti itu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian apa ini? Dzalika li anfusihim wala antal kalimatun abutun wa minha ankara alaihim dzalika lam ya'juzu ayyaqulu hada inkaru masrul ini wajidal wa ilmu hijab wa hadal hadis la yaluhu ila minal batin bi mukashafati nurul yakin fa hadha lahu mimma qatis tara fil bilad syararuhu wa adamu fil awam dararuhu hatta annataqa bi syai'in minhu faqad lahu afdalu bidinillah min ihya asroh. Maka hal yang tersebut dan yang seperti dengan yang tersebut ya, daripada yang telah berterbangan kejahatannya itu ya, maka itu sangat berbahaya bagi orang-orang awam, sehingga orang yang menuturkan dengan sedikit daripadanya maka akan istilahnya mengeksekusi itu adalah lebih baik bagi agama daripada menghidupkan 10 daripadanya. Makanya kalau Anda lihat al-halat itu dieksekusi oleh ulama-ulama yang lain ya, karena itu akan membahayakan orang-orang awam, termasuk juga Siti Jenar begitu ya, kasarannya begitu, dieksekusi karena itu membahayakan orang-orang awam, amma Abu Yazid al-Bustami rahimahullah fala yasihu anhu ma haka yahki wa in sami'a dzalika minhu fala alau kana yahki anillahi azza wajal bi kalamin yuradidu bi nafsi kama law sami'a wa yaqulu innani anallah la ilaha illa ana fa'budni fa innahu ma kana yang sebagainya. Mengenai Abu Yazid al-Bustami yang tersebut di atas, misalnya yang tersebut di dalam bahasan ini, maka tidak benar mengenai apa yang diceritakan terhadap dirinya. Sekiranya benar ucapan tersebut pernah terdengar daripadanya, maka adalah itu yang menceritakan dari Allah Azza wa Jalla tentang perkataan yang diulang-ulanginya pada dirinya. Misalkan gini ya, seumpama bila terdengar dia mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada yang disembah kecuali aku, misalnya sembah aku dan sebagainya. Maka perkataan tersebut adalah dipahamkan tidak lain daripada pembacaan dari firman Allah. Jadi karena orang Arab itu bahasanya Arab dan Al-Quran berbahasa Arab, bisa jadi Abu Yazid itu sebenarnya nggak mengatakan subhani gitu ya, cuman dia mungkin mengulang-ulang ayat yang innani anallah itu kan ayat Quran gitu loh. Innani anallah. Misalkan mengulang ayat itu kan boleh, tetapi ada orang mungkin salah dengar, dikira Abu Yazid itu mengaku ya sudah seperti itu, padahal itu adalah ayat dalam Al-Quran. Makanya kalau dalam bahasa Arab mendengar ayat itu kayak ini ayat atau ucapan dia, itu kan harus dipahamkan. Jangan sampai orang menjadi salah paham dikira orang mengaku Tuhan. Itu ya yang pertama tadi dari satah. Kemudian yang kedua dari satah itu, apa yang dimaksudkan dari satah yang kedua? Yang bagian dua, minasyadda kalimatun ghairu mahumah laha dhawahiru. Ya, yang kedua adalah satah adalah kata-kata yang tidak dipahami
tampak menarik dengan tidak bisa dipahami secara luar ya. Tampaknya menarik dengan susunan yang mengagumkan, seninya indah gitu. Sedang di balik itu nggak ada faedahnya. Ada kata-kata yang indah tapi nggak ada maknanya gitu loh, nggak ada faedahnya ya, kayak lagu-lagu kayak lagu-lagu yang suka Anda dengar yang maknanya nggak jelas gitu ya. Ya contohnya alamat palsu, lagu apa itu misalkan. Tapi kan mungkin enak didengar, tapi nggak ada maknanya, nggak jelas ya. Atau apa itu ya lagu-lagu sekarang itu lihatlah ya, mana-mana nggak ada jelasnya. Ima antakun agar mau indal qail ya bal yasduruha an khabata fi aqlihi wa tashwish fi khayali. Ya pokoknya likil lati ihatatihi bimana kalamin qar'in wahada wa al-aksar wa ima antakun mafhumah lahu walakinahu la yaqdir ala tafhimiha wa iradiha bi ibaratin tadullu ala dhamirihi likillati mumarasati lil ilmi wa adami ta'allumi tariqata sebagainya ya. Tidak dapat dipahami lah, ada kalanya dapat dipahami tetapi tidak sanggup memahami. Mungkin bisa tapi repot gitu, tidak sanggup memahaminya ya. Dan malah mungkin dengan kata-kata yang menunjukkan isi hati dan sebagainya, karena kurang pengetahuan dan tidak mempelajari cara melakukan suatu maksud yang benar gitu ya, maka perkataan semacam ini pun tidak ada faedahnya, selain daripada membuat kacau balau, membuat galau ya, membuat ambiar ya. Kata-kata yang semakin membuat ambiar, kadang-kadang mendengarkan kata-kata itu Anda semakin meraung-raung jiwanya, semakin ambiar atau semakin terganggu pikirannya ya, malah semakin ragu, semakin nggak bisa move on dan sebagainya. Nah, waqad qala sallallahu alaihi wasallam ma hadatsa ahadukum qauman ma hadatsa ahadukum qauman bi hadisin la yafqahunahu illa kana fitnatan alaihim ya. Ma hadatsa ya, janganlah atau tidaklah seorang daripada kalian itu menerangkan sebuah hadis ya, sebuah atau berbicara lah atau sebuah hadis ya, layak kohuna ya, kepada seorang kaum ya, kauman kepada seorang kaum, sebuah golongan manusia, layak kohuna yang tidak bisa memahami ya, selain daripada mendatangkan fitnah kepada mereka. Jadi ada hadis-hadis yang tidak semua orang akan mampu memahami hadis itu, maka jangan ceritakan hadis yang tidak bisa dipahami oleh orang itu. Ya kasarannya gini lah, kalau Anda mengajar di SD, gunakan nalarnya anak SD. Kalau mengajar SMP, gunakan nalar SMP. Ketika SMA, gunakan nalar SMA. Ketika kuliah, gunakan nalarnya mahasiswa. Jangan disamakan karena tidak sama itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kalimun nas bima ya'rifun ya, kalimun nas bima ya'rifuna wa da'u ma yankirun aturiduna ayyaktiballahu wa rasulahu. Jadi berbicaralah dengan orang yang banyak kepada orang-orang itu dengan kata-kata yang dapat dipahaminya gitu, dan tinggalkan persoalan-persoalan yang dia menentangnya gitu. Tinggalkan yang mereka menentang. Apakah kamu berkeinginan gitu menjadikan mereka itu malah berdusta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau mereka menentang, jangan bicara itu. Nanti malah mereka nggak mau ini gitu. Makanya lihatlah fenomena di dunia sekarang ini. Kalau orang nggak mau itu, jangan menggunakan hadis itu. Nanti malah orang nggak percaya hadis jatuhnya. Gitu ya. Wa hada bima yafamu sahibu wa la yablughu amrul mustami' fa kaifa bima lam yafqailu dan sebagainya ya. Ini mengenai yang dapat dipahami oleh yang mengucapkannya sendiri ya, tetapi tidak sampai dapat dipahami oleh otak yang mendengarnya. Maka betapa pula yang tidak dipahami oleh yang mengucapkan sendiri. Jadi ada sesuatu yang dipahami oleh yang mengucap, tidak dipahami pendengarnya, itu pun bahaya. Apalagi yang mengucap pun nggak paham, tambah double ya. Jika dipahami oleh orang yang mengucapkan tapi tidak oleh yang mendengar, maka tidak boleh diucapkan. Misalkan Anda paham tapi dia nggak paham, jangan ucapin. Nanti jadinya malah
jadinya malah berbahaya ya. Lalu kemudian di gerobak qala Isa alaihissalam, Nabi Isa bersabda, la tadau al hikmata, jangan kalian menaruh hikmah indah ghairi ahliya, kepada orang yang tidak ahlinya. Wa tadlimuha, kamu akan dolim kepada hikmah itu. Wala tamna'uha ahla, jangan kamu juga mencegah hikmah itu kepada ahlinya gitu. Limuhum, kamu akan dolim kepada ahli itu ya. Kunu katabib ar-rafiq, ini apa, yado udawa fi mauti idda, jadilah seperti dokter yang cerdas ya, dokter yang kasih sayang, yang menaruh ramuan obat atau dosis obat itu kepada penyakitnya. Jadi dokter itu tidak akan memberikan semua dosis obat kepada setiap pasien, tetapi akan memberikan dosis tertentu kepada pasien tertentu. Itu maksudnya hikmah itu taruhlah kepada ahlinya, jangan ditaruh sembarangan gitu ya. Kenapa ya? Karena kan berbahaya kalau tidak pada tempatnya. Tapi latin akhir man wadu al hikmah fi ghairi ahliya faqad jahala wa man mana'aha ahla faqad dolama ya. Dalam kata lain, barang siapa menaruh hikmah tidak pada ahlinya, maka itu bodoh ya. Barang siapa melarang hikmah kepada ahlinya, maka itu dolim. Nah, semuanya harus pada porsinya ya. Innal hikmatin haqqan wa innalaha ahlan ya. Hikmah itu punya hak ya, dan bagi dia itu ada ahlinya ya. Faktu kuladi hakin haqqahu, maka berikan hak itu kepada yang berhak. Wa amat tomat wa yakulahu ma dzakarnahu bisyatah wa amrun bikun, dan sebagainya. Adapun at-tomat ya, wa amrun akhar dan sebagainya. Adapun tomat, pemutaran perkataan ya, diputar-putar kata-kata agama ya, dirubah-rubah, dibuat macam-macam lah ya, dibuat istilah-istilah yang aneh-aneh, maka termasuk di dalamnya apa yang telah disebutkan mengenai syatoh ya di dalamnya. Dan sesuatu hal lain yang khusus dengan itu, dengan tomat, yaitu pemutaran perkataan agama dari dohirnya yang mudah dipahami kepada urusan batin yang tidak mudah dipahami ya, dan sebagainya. Seumpama biasanya ini adalah orang-orang yang bermain di ranah-ranah kebatinan ya, ranah-ranah kebatinan, biasanya di ranah-ranah kebatinan ya, diputer-puter ya di ranah-ranah kebatinan, maka nggak boleh juga memutar-mutar kata di luar rel dari kata-kata itu. Fayatullah madakarna wisata wa amrun akhar yakuzawa sarful albat isyar anduwairiha al-mafhuma ila umrin batinnya la yasbiku minha ilal afam faidatun kada bil batiniyah bitawilati pada itu haram. Enggak boleh ya. Wadararuhu adin fa innal albat idza surifat an muqtadi dawahiriha bi ghairi ittisami fihi binakli an sahibi syar wa min ghairi darurah tatu ilaihi min dalil akli iqtadu talika butlan istiqam fil albat dan sebagainya ya. Ketika karena perkataan-perkataan itu apabila diputar dari tujuan dohirnya tanpa berpegang teguh kepada dohirnya ya, menurut yang dinukilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tanpa suatu kepentingan yang diperlukan sepanjang petunjuk akal pikiran, maka yang demikian itu membawa hilangnya kepercayaan kepada perkataan itu sendiri ya, dan lenyaplah kegunaan kalam Allah nantinya jadinya dan kalam Rasul. Lalu apa yang segera dibawa dari pemahaman itu nggak bisa dipercayai lagi, kasarannya begitu. Dan itulah harus dihindari. Jangan kemudian menggunakan istilah-istilah yang tidak pada tempatnya. Terus kemudian apa ini? Pak inna masa bagaimana laisu wahada itu minal bid'ah syai'ah ala dimah ad-darar wa inna ma qasada sabiha al-aghrab liana nubus ma'ilatun ilal gharib ya, karena tujuan orang-orang membuat tomat itu adalah menciptakan yang ganjil ya, ganjil, karena jiwa manusia itu adalah
senang kepada hal-hal yang ganjil, yang diperoleh secara di luar kebiasaan gitu ya. Makanya janganlah gitu ya. Dengan cara tersebut sampailah kaum kebatinan ya, mohon maaf ya. Ini menurut Imam Al-Ghazali ya, itu menjatuhkan semua syariat. Akhirnya dia nggak mau pakai syariat. Pokoknya harus begini, dengan pentakwilan dohirnya dan menempatkan menurut pendapat mereka sendiri, sebagaimana yang telah diceritakan ya oleh madhab-madhab di kaum kebatinan. Ada nanti Imam Al-Ghazali ada di kitab Al-Mustad Hari ya, Ustadz Hari yang dikarang oleh untuk menolak itu. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah pemutarbalikan pentakwilan. Di antara lain kata setengah mereka, misalkan ada idhab ila fir'auna innahu tagha. Misalnya ada kata dalam Al-Qur'an itu idhab ila fir'auna innahu tagha gitu ya. Apa maksudnya? Sebentar. Annahu isyaratun ila qalbihi wa qala huwal murad. Padahal itu kan ayat cerita tentang Musa ya, idhab ila fir'auna innahu tagha. Ada orang-orang yang versi kebatinan itu kemudian menerjemahkan atau menafsirkan bahwa Fir'aun itu ya hatimu gitu loh. Fir'aun itu ya hatimu. Nah, ini jelasnya tafsir-tafsir kebatinan seperti ini dicela oleh Imam Al-Ghazali karena itu merubah pemaknaan dari dohirnya teks kepada sesuatu yang jauh ya. Padahal ya jangan sampai dirubah. Itu Fir'aun ada orangnya kok, bukan Fir'aun itu sifat, bukan, tapi Fir'aun itu memang ada orangnya. Bahwa ya itulah kemudian yang terjadi. Bisa juga kemudian ada juga ayat yang lain, wa an alqi asoka ya, wa an alqi asoka, dan campakkanlah tongkatmu, kalau di dalam itu dalam Qur'annya ya. Tetapi perkataan ini kemudian dirubah ya, ai kullima yatawakkau alaihi wa ya'tamadu bima siwahu azza wajal ayam bagi ayat ke wa bi qoulin senang. Nah, lalu perkataan tongkat ini diputar kepada tiap-tiap sesuatu tempat bersandar ya, tongkat. Jadi dimaknai tongkat itu yang dilempar adalah tempat bersandar, maka janganlah kamu bersandar, buang saja sandaranmu itu. Ini pemaknaan yang jauh. Ini biasanya di tafsir yang aliran kebatinan gitu ya. Makanya memaknainya di luar teksnya, jauh. Itulah nggak boleh juga. Ini menurut Imam Al-Ghazali ini ditentang ya, ini tidak pas ya. Kemudian ada juga kata yang lain ya, misalkan hadis Rasul tasahharu fa inna bis sahuri barokah, misalkan gitu ya. Anda kalau pas bulan Ramadan kan sering mendengar tasahharu, bersahurlah kamu karena pada sahur itu ada berkah ya. Pada waktu sahur ada berkah. Bukan lagi maksudnya. Lalu kemudian diputar ya menjadi apa? Tasahharu, minta ampunlah kepada Tuhan di waktu sahur gitu ya. Bukan lagi maksudnya kepada makan sahur. Padahal itu kan sangat jauh. Padahal hadis itu memang tujuannya suruh sahur, makan sahur, bukan minta ampun waktu sahur ya. Itu kadang-kadang ada orang yang menyelewengkan istilah-istilah demikian. Arada bil istighfar bil asar wa amsalu dzalika haqqan dan sebagainya ya. Contoh-contoh yang lain di mana mereka memutarbalikkan itu sebenarnya nanti Anda akan temui di beberapa tempat lah ya, yang artinya setelah dari memutarbalikkan itu dapat diketahui batilnya ya dengan terang, semua meletakkan arti Fir'aun kepada hati tadi ya, karena Fir'aun itu ada orang-orangnya, ada bisa dilihat dan itu mutawatir sejarahnya, kok dirubah jauh ke arti hati, itu kan nanti merusak gitu. Dimana Nabi Musa menyerukan kepada menyerukan kepada agama ya, sebagaimana Nabi Muhammad menyerukan Abu Jahal, Abu Lahab ya. Fir'aun itu ya kayak Abu Jahal ya, ada orangnya lah, bukan mitos gitu ya. Nggak perlu pemutaran yang sangat berbahaya dan sebagainya ya. Bersahurlah bersahurlah tasahharu fa inna bis sahuri barokah ya. Lalu kemudian selanjutnya dan sebagainya, sampai kemudian ada pesan dari
Imam Al-Ghazali kemudian menukil dari hadis Rasul, yaitu apa? Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'atahu minan nar. Ya, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'atahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Qur'an seenak udelnya sendiri, maka silahkan pesanlah kaplingan di neraka. Ini betapa pesan penting sangat tajam kepada orang-orang yang memutarbalikkan kata-kata, khususnya kata-kata dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang dirubah, diputarbalikkan, yang jauh dari ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Barangkali sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Walakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.